Nasib malang menimpa Chelsea sejak pemerintah Inggris membekukan aset sang pemilik Roman Abramovich. Karenanya, The Blues bisa saja kesulitan bertanding karena tak bisa membeli bensin. Belakangan, situasi tak kondusif menerpa kubu Chelsea seiring sanksi yang diberikan pemerintah Inggris kepada Roman Abramovich. Pada mulanya, Chelsea dilarang menjual tiket pertandingan, merchandise, perpanjangan kontrak pemain, dan bahkan juga melakukan jual beli pemain. Tak cukup sampai di situ, pemerintah Inggris juga membatasi biaya perjalanan atau akomodasi Chelsea saat menjalani laga tandang. Tekanan-tekanan berat yang didapatkan Chelsea ini pun membuat sang pelatih Thomas Tuchel tetap optimis bisa terus tampil dan bertanding. Pelatih asal Jerman ini pun juga berkelakar dirinya dan anak asuhnya akan tetap semangat bermain atau kompetitif asalkan bus tetap memiliki bensin penuh. Mungkin yang jadi kekhawatiran adalah mencari cukup jersey untuk bermain di tengah sanksi. Tapi asalkan kami punya jersey yang cukup dan bus yang penuh dengan bensin, kami akan tetap datang dan kompetitif, ujar Tuchel pasca laga melawan Norwich City. Nyatanya, ucapan Tuchel ini seakan dijawab oleh pemerintah Inggris yang dalam waktu kurang dari 24 jam berselang menjatuhkan sanksi dengan membekukan rekening bank milik The Blues. Dilaporkan oleh The Athletic, rekening bank dan kartu kredit atas nama Chelsea dibekukan oleh Barclays, yang merupakan bank multinasional yang berlokasi di London. Imbas dari pembekuan rekening dan kartu kredit ini, Chelsea tak bisa mengeluarkan dana untuk membayar hal-hal kecil. Salah satunya adalah bensin untuk bus ke pertandingan. Adanya laporan ini membuat beberapa pihak mempertanyakan keputusan pemerintah Inggris. Pasalnya, Chelsea mendapat lisensi khusus dari pemerintah setempat di tengah sanksi dari Abramovich. Namun nyatanya, lisensi ini tak berfungsi apa-apa. Apalagi dalam laporan lainnya, Chelsea mendapat pembatasan hanya bisa mengeluarkan biaya maksimal 500.000 pound sterling atau 9,3 miliar rupiah untuk menggelar pertandingan kandang. Selain pembatasan pengeluaran untuk pertandingan kandang, pemerintah Inggris juga memberi batas maksimal dana 20.000 pound sterling atau 373 juta rupiah saja untuk Chelsea melakoni laga tandang. Dengan adanya pembatasan dana dari pemerintah Inggris tersebut, Chelsea pun diprediksi akan kesulitan untuk bermain maksimal di setiap laga di sisa musim ini. Sekian banyak keputusan kontroversi yang diberikan wasit tentunya sangat merugikan bagi tim. Kenapa itu terjadi? Karena wasit kurang jeli atau kurang paham dalam memberikan keputusan. Pecinta sepak bola Indonesia terus menanyakan kenapa tidak pakai VAR atau Video Assistant Referee yang sudah banyak digunakan oleh beberapa liga besar di Eropa. Dengan adanya VAR tentunya membantu wasit untuk mengambil keputusan-keputusan krusial. Liga Indonesia sekarang sudah memasuki 5 laga terakhir. Tentunya sepanjang laga dari pekan ke-1 hingga sekarang pekan ke-30 sangat banyak keputusan yang kontroversi. Dan bahkan sekarang Liga 1 sudah menambah 2 asisten wasit yang berada di samping penjaga gawang. Selain asisten wasit tambahan, Iriawan berencana menggunakan Video Assistant Referee atau VAR. Ada kemungkinan Liga 1 bakal memakai VAR. Cuma ada beberapa kendala yang dihadapi untuk memakai VAR. Yang pertama tentu saja soal dana. Untuk memakai VAR butuh pembiayaan yang cukup mahal. Satu laga saja bisa habis biaya sampai 75 juta rupiah. Semua harus bersabar, apalagi masih dalam kondisi seperti ini. Tidak semua stadion bisa digunakan untuk VAR. Mungkin hanya ada beberapa stadion yang bisa. Namun tidak menutup kemungkinan VAR tetap diterapkan. Jelas Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Real Madrid sukses melenggang ke babak perempat final Liga Champions musim 2021-2022. Kepastian ini didapat usai menyingkirkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Meski kalah 0-1 di leg pertama, Los Blancos mampu membalikan keadaan di leg kedua.
Bersua di Santiago Bernabeu, Real Madrid menang 3-1. Paris Saint-Germain awalnya unggul lebih dulu berkat gol Kylian Mbappe di menit ke-39. Namun, Real Madrid mampu comeback lewat hat-trick Karim Benzema di menit 61, 76, dan 78. Atas kemenangan ini, Real Madrid lolos dengan agregat 3-2. Kemenangan ini pula menunjukkan bahwa Real Madrid menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Berikut alasan yang bisa membuat Los Galacticos menjadi kampiun Liga Champions musim 2021-2022. Pertama, mental juara. Sebagai klub pengoleksi gelar juara terbanyak Liga Champions dengan 13 trofi, mentalitas Real Madrid sebagai tim juara memang sudah terbukti. Mental ini yang membuat Real Madrid punya kelebihan dibandingkan peserta lain di Liga Champions. Dengan pengalaman para pemainnya, Madrid berpeluang besar menjadi juara. Kedua, faktor Carlo Ancelotti. Hadirnya Ancelotti di kursi pelatih juga berpengaruh besar pada peluang Real Madrid menjuarai Liga Champions musim ini. Don Carlo merupakan sosok pelatih yang berhasil memutus puasa gelar Liga Champions Real Madrid saat menjadi kampiun di musim 2013-2014. Pengalaman di pentas besar semacam Liga Champions sendiri memang sudah terbukti. Dia sebelumnya mampu membawa AC Milan 2 kali menjadi kampiun di musim 2002-2003 dan 2006-2007. Ketiga, Karim Benzema on fire. Alasan berikutnya Real Madrid bisa juari Liga Champions musim ini adalah performa Karim Benzema yang sedang meningkat dan sangat ciamik. Pemain asal Prancis tersebut tercatat sudah mencetak 30 gol dari 33 penampilan di semua kompetisi. Ada 8 gol diantaranya yang dia torehkan di Liga Champions. Jika performa Benzema yang sedang on fire ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin hal ini akan membawa Real Madrid menjadi juara Liga Champions 2021-2022.